Dan sampai saat ini transaksi offline menjadi transaksi yang paling aman menurut saya. Karena kita bisa melihat kondisi barang secara langsung. Meskipun beberapa e-commerce menyajikan transaksi online yang aman, akan tetapi masih banyak terjadi resiko. Salah satunya adalah yang saya alami. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membeli HP bekas yaitu Xiaomi 11 Lite dengan harga yang relatif murah kalau dilihat dari sudut pandang saya sebagai pedagang, yaitu hanya 1,2 jutaan saja. Informasi dari penjual, kondisinya masih bagus dan hanya lecet pemakaian wajar saja. Untuk kelengkapan masih lengkap original bawaan. Dan tanpa pikir panjang, langsung saya order guys. Dan ternyata yang datang seperti ini. Untuk kondisi kelengkapan unit sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang datang memang benar-benar unit Xiaomi 11 Lite. Kelengkapannya juga masih original bawaan. Oh iya, sebagai bahan informasi, HP ini lumayan bagus coy. Kira-kira setara dengan Redmi Note 10 Pro. Fiturnya mantap, komplit, prosesornya juga kenceng, 732. Disertai NFC dan videonya juga stabil. Sayangnya HP yang saya terima kondisinya seperti ini. Pada bagian depan layar ya, goresannya cukup banyak coy. Dan ini bukan lecet tapi goresan ya, berbeda antara lecet dengan goresan. Di bagian samping LCD terlihat memerah. Ini efek kena panas yang terlalu lama kalau menurut saya. Dan yang seperti ini pasti layarnya bermasalah. Pantesan dijual murah ya. Sayangnya penjual tidak terbuka soal ini. Karena informasinya hanya lecet pemakaian wajar coy. Yang saya heran kenapa goresan hanya di bagian depan, di bagian LCD saja. Sedangkan bagian-bagian yang lain, baik frame maupun tutup belakang cukup mulus coy. Bahkan tidak ada bekas benturan atau jatuh. Frame bagian samping, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya mulus. Termasuk bagian belakang ya. Kemungkinan pemilik sebelumnya selalu memakai hardcase akan tetapi tidak memakai pelindung layar atau tempered glass. Setelah dihidupkan kondisi layarnya kurang lebih seperti ini. Dan benar saja layarnya sudah burn in atau shadow. Terbakar dari dalam sehingga kemudian tampak jiplakan di beberapa tempat. Saya video seperti ini kira-kira kelihatan nggak guys? Itu di bawah bagian navigasi. Ini kalau kalian lihat secara langsung ada banyak sekali spot-spot terdapat shadow. Cara melihatnya gampang, tinggal ubah di background putih atau di warna-warna tertentu. Pasti nanti kelihatan sendiri guys. Menurut saya komponen layar ini salah satu yang terpenting ya. Jadi meskipun kondisi hardware maupun softwarenya normal, akan tetapi jika kondisi layarnya seperti ini, maka sudah tidak masuk kalau menurut saya. By the way, penyakit seperti ini tidak bisa hilang ya, kecuali layarnya diganti. Dan kalian tahu sendirilah, layar ori yang kualitasnya AMOLED berapa. Kalau menurut kalian gimana guys? Masuk nggak harganya? Dengan kondisi seperti ini, harganya cuma 1,2 jutaan saja. Mari diskusi di kolom komentar. Oh ya, untuk kaitannya dengan software dan hardware, masih normal, tidak ada kendala atau masalah sama sekali. Mulai dari speaker, mikrofon, receiver, sensor, semuanya normal, tidak ada kendala. By the way, HP ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan HP, yaitu bobotnya yang ringan. Jadi memegang HP ini dalam jangka waktu yang cukup lama tidak membuat tangan menjadi cepat pegel guys. Dan karena HP ini sudah menggunakan panel layar AMOLED, maka kualitas gambar yang ditampilkan menjadi sangat bagus dibandingkan dengan panel layar yang bukan AMOLED. Selain itu, HP ini juga dilengkapi dengan setup kamera yang cukup lengkap. Ada 3 buah lensa utama, lensa ultrawide, dan juga lensa makro. Dan desainnya juga menurut saya cantik guys.
Ukurannya juga pas di genggaman tangan, tidak terlalu besar dan tidak juga kecil. Dan kalau bicara soal performa, HP ini tidak usah diragukan guys, menggunakan prosesor Snapdragon 732G. Performa ngebut, stabil, dan suhunya tidak gampang naik. Apalagi dipadukan dengan refresh rate sebesar 90Hz, membuat scrolling dan multitasking terasa lebih lancar dan halus. Dan bagaimana soal kualitas kameranya? Karena HP ini membawa nama Mi, bukan Redmi ya. Artinya HP ini menjadi tipe yang diperhatikan Xiaomi. Termasuk soal hasil kameranya. Baik lensa utama maupun lensa ultrawide, hasilnya mantap coy, bagus sekali. Soal hasil kamera, apalagi yang seri Xiaomi atau Mi, hasilnya tidak pernah mengecewakan guys. Dan jika kalian punya budget sekitar 1 jutaan, HP dengan tipe ini, Xiaomi 11 Lite sangat saya rekomendasikan. Apalagi ada fitur stabilisasi videonya ya. Sayangnya untuk fitur stabilisasi hanya aktif di 30 fps saja. Cukup heran sih saya, kok nggak bisa seperti Poco X3 NFC ya, yang bahkan bisa merekam stabil di mode ultrawide. Oh iya, untuk unit yang saya review ini, mempunyai kapasitas RAM sebesar 6GB dan penyimpanan internal sebesar 128GB. Udah mantap sih sebenarnya. Sayangnya yaitu tadi, minus di bagian layarnya coy. Dan singkat cerita, pada akhirnya HP ini saya retur. Saya kembalikan kepada pemilik sebelumnya. Oke, itu dulu ya. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka, silahkan like dan jangan lupa subscribe guys. Untuk saran, kritikan, hujatan silahkan sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.